Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim, wajib bagi kita untuk mengimani dan meyakini akan apa-apa yang Allah taala kabarkan dan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritakan. Hal ini merupakan syarat konsekuensi dari dua kalimat syahadat yang kita ucapkan. Maka ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka pada saat itu kita wajib tasdiqun fima akhbar, membenarkan apapun yang Allah Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran dan apapun yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan di dalam hadis. Barang siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat tapi tidak disertai, masih ada keraguan di dalam hatinya tentang apa yang Allah Ta'ala kabarkan, apa yang Allah firmankan dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, maka dua kalimat syahadat yang dia ucapkan tidak bermanfaat buat dirinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tangan saya ini ada madu. Madu ini memiliki banyak khasiat dan sekaligus menjadi obat biidznillah subhanahu wa ta'ala bagi seluruh jenis penyakit. Hal ini bukan rekomendasi saya, bukan rekomendasi dokter, bukan rekomendasi profesor, bukan rekomendasi para medis dan yang lain. Tapi rekomendasi bahwasannya madu adalah obat bagi segala jenis penyakit itu disampaikan dan dikhabarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini. Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan penyakit dan sekaligus menciptakan obatnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa auha rabbuka ilan nakhli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Tuhanmu, kata Allah, telah mewahyukan kepada lebah, hendaklah membuat rumah-rumah, kata Allah, di gunung-gunung dan di pohon-pohon dan di tempat-tempat yang kamu buat sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayatnya, "Tsumma kuli min kulli tsamarat." Kemudian makanlah, kata Allah. Allah perintahkan lebah, Allah bimbing lebah untuk membuat rumah-rumah di gunung, di pohon, atau di tempat yang mereka buat sendiri. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala bimbing lebah itu untuk memakan makanan yang terbaik, min kulli thamarat, dari jenis buah-buahan. Fasluki subula rabbik dzulula, maka tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan. Lalu setelah itu Allah menyampaikan apa? Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu. Setelah Allah Subhanahu wa taala membimbing lebah itu untuk membuat pohon-pohon lalu memakan makanan yang terbaik, maka keluarlah dari perut lebah itu apa? Syarabun mukhtalifun alwanu. Minuman yang bermacam-macam warnanya. Apa
keistimewaan yang keluar dari perut lebah itu, Allah Ta'ala menyampaikan fihi syifa'ul linnas, di dalamnya ada obat bagi manusia. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu, kata Allah Subhanahu wa taala, terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang yang mau berfikir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini firman Allah, ini kalamullah. Allah telah mengabarkan tentang lebah, tentang perutnya yang mengeluarkan madu yang memiliki khasiat untuk mengobati manusia. Maka kita wajib meyakini, mengimani, mempercayainya. Perkataan siapa lagi yang akan kita percaya daripada perkataan Rabb sang pencipta alam? Perkataan siapa lagi yang akan kita benarkan, lebih kita yakini daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan penyakit dan juga sekaligus menciptakan obatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika datanglah seorang sahabat Nabi dan mengadukan saudaranya yang sedang sakit. Dia berkata, "Ya Rasulullah, saudaraku menderita sakit perut." Lalu Rasul berkata, "Minumlah madu." Lalu kemudian orang ini datang lagi yang kedua kalinya dan Rasul berkata yang sama, "Minumlah madu." Lalu ketiga kalinya orang ini datang dan Rasul berkata, "Minumlah madu." Rupanya tidak sembuh dan datang lagi kepada Rasul. Lalu Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya Allah maha benar dan perut saudaramulah yang berdusta. Maka kemudian orang ini, sahabatnya tadi, saudaranya meminum kembali madu, lalu kemudian biidznillah sembuh. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita garis bawahi kata-kata Rasulullah SAW. Ketika orang ini bolak-balik minum madu tidak sembuh, minum lagi tidak sembuh, minum lagi tidak sembuh, seolah meragukan, lalu Rasulullah SAW berkata, Allah Subhanahu wa taala maha benar. Allah sudah firmankan tentang khasiat madu. Dan Allah tidak mungkin berbohong. Apa yang Allah sampaikan itu pasti benar. Maka ketika minum madu lalu kemudian tidak sembuh, minum lagi tidak sembuh, yang salah bukan madunya. Pasti yang salah, yang ada masalah itu perutnya. Karena Allah nggak mungkin, Allah bohong, nggak mungkin. Satu hal yang mustahil, Allah menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Maka terbukti ya, ketika minum lagi madunya, orang ini sembuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Dan jika antum ingin mengikhtiarkan kesehatan atau ada yang sakit dan ingin berupaya untuk mengikhtiarkan kesembuhan melalui madu, ya, insyaallah bisa hubungi saya. Dan madu yang saya stok, insyaallah yang saya jual itu adalah madu-madu yang sudah ditambahi plus-plus, yaitu rempah-rempah dan bahan-bahan alami dari alam yang membantu menambah khasiat yang ada pada madu. Jadi madunya sudah full khasiat, ditambah lagi dengan rempah alami, maka khasiatnya plus-plus double-double. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.